Baik, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Prasetyo, NIM 0542153663. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang pembuatan halaman website. Di sini yang menjadi tugasnya adalah saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada proses ini kita tidak akan menggunakan back-end terlebih dahulu, tapi kita akan menggunakan front-end. Di sini ada 4 kategori halaman, ada halaman login HTML, atau nanti saya akan pakai yang namanya index.html. Kemudian ada dashboard.html, kemudian di sini itu harusnya tracking.html, dan terakhir adalah stock.html. Baik, di sini kita sudah masuk ke Visual Studio Code, di mana ini adalah beberapa halaman yang sudah saya buat. Ada stock, index, dan ada dashboard. Yang terakhir adalah tracking.html. Di sini kita akan mulai dengan index.html sebagai halaman loginnya. Kita yang terlebih dahulu. Yang pertama adalah halaman login, terdapat input email dan password, tombol login. Kemudian jika ada salah akan muncul pop-up alert dan lupa password. Masuk saja, kita langsung masuk ke Open with Lab Server. Nah, di sini saya sudah masuk. Kita coba terlebih dahulu, langsung kita klik masuk. Terdapat validasi bahwa form masih kosong, jadi kita harus mengisi email dan password terlebih dahulu. Kemudian kita klik lupa password. Di sini ada alert di mana password ini kita harus menghubungi admin PJJUT. Begitu juga dengan belum punya akses. Lalu kita coba masukkan. Di sini kita sudah punya yang namanya data.js, di mana ini akan menjadi data dummy digunakan untuk login. Di sini ada Rina, ada Bagus Panoto. Kita coba kita masukkan saja yang Rina.tmd. Kita copy saja dan kita paste. Kemudian passwordnya kita coba kosongkan dulu. Kita masuk. Di sini terlihat bahwa password belum diisi. Kenapa bisa begitu? Karena di sini terdapat yang namanya validasi pada login.js. Jika password kosong, maka dia akan memunculkan alert dari Spellfire. Spellfire sendiri ini adalah plugin yang digunakan untuk menampilkan alert agar lebih interaktif. Dengan cara kita masukkan ke index.html, kemudian kita masukkan dengan CDN. CDN di sini kita masukkan ke di sini CDN di JS deliver script alert di sini. Kita masukkan scriptnya di situ. Kemudian setelah itu kita coba masukkan passwordnya Rina 123. Ini adalah password yang benar. Kita coba hapus satu. Login gagal, email atau password salah. Begitu juga kalau passwordnya sudah benar tapi emailnya kita salahkan. Email dan masih salah. Kalau kita masukkan yang benar, rina.utsid, kemudian kita masukkan passwordnya dengan benar, Rina 123, kita copy saja, maka akan masuk ke menu dashboard. Di sini pada menu dashboard kita akan masuk ke kita kedua, yaitu informasi bahan ajar, tagging pengiriman, laporan, dan data transaksi. Kemudian yang paling utama adalah menampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Di sini karena saya memakai yang namanya dashboard.html untuk menampilkan halaman dashboard. Di sini saya sudah memasukkan beberapa elemen. Ada header, ada nav, div, kemudian ada double menu, kemudian ada logout button juga. Di sini saya menambahkan yang namanya dashboard, kemudian ada ID sapaan. Gunanya apa? Gunanya untuk menampilkan sapaan yang sudah kita buat sebelumnya di dashboard.js. Di sini saya membuat function dengan
variabel const sapaan, kemudian kita mengambil ID-nya, ID sapaannya tadi yang ada di dashboard.html yang ini. Kemudian kita masukkan JSON untuk mengambil local storage dari pengguna yang login tadi. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, pada saat di login.js, di sini saya menyimpan local storage untuk pengguna yang login dengan memberikan codes ini, local storage set item pengguna login dan masukkan ke pengguna. Kemudian setelah itu akan ditampilkan terdapat juga pengkondisian jika jamnya lebih dari jam 4 dan kurang dari jam 11 maka akan selamat pagi. Kemudian jam lebih dari jam 11 dan kurang dari jam 15 sore maka akan selamat siang, dan lebih dari jam 15 sampai jam 18 atau jam 6 sore itu akan masuk ke selamat sore, dan jika tidak masuk ke ini maka akan masuk ke selamat malam. Di sini karena waktunya menunjukkan pukul 21.47 maka yang muncul adalah selamat malam, dan ini adalah Rina Wulandari yang kita pakai untuk login tadi. Setelah kita masuk ke menu dashboard, kita akan coba masuk ke tracking.html. Di sini bukan dashboard menu tapi tracking pengiriman. Pada menu tracking, di sini kita harus memasukkan nomor delivery order, kemudian kita klik tombol cari, maka akan muncul nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Kita akan coba masuk ke menu tracking pengiriman. Akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita masukkan nomor delivery order pada menu tracking.html. Ini adalah HTML yang membuat menu tadi. Kemudian kita masuk ke tracking.js. Ini adalah script yang akan menampilkan data dari data.js. Di sini sudah ada data dummy yang diberikan, itu ada Rina Wulandari dengan nomor DO sekian, kemudian ada Gus Pramito dengan nomor sekian. Sebagai informasi, karena kita tidak memberikan validasi saat memasukkan nomor DO di sini, maka ketika kita memasukkan nomor DO Agus Pranoto, maka akan muncul datanya. Padahal kita tadi login menggunakan Rina Wulandari. Karena ini tidak masuk ke penilaian, jadi saya kesampingkan terlebih dahulu. Dan ini sudah masuk datanya dan sudah tampil Gus Pramito dengan data seperti berikut. Kemudian saya reload. Kalau kita menampilkan nomor dengan nomor yang tidak ada pada data.js, maka hasilnya akan data tidak ditemukan. Kalau kita kembalikan lagi, kita coba yang Rina Wulandari. Maka data akan keluar seperti ini. Kemudian setelah kita masuk ke dashboard menu yaitu tracking.html, kita akan lanjut ke informasi stok bahan ajar. Di sini ada dua kategori, yaitu menampilkan secara dinamis data dummy pada data.js, variabel konstanta, data bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Di sini pada menu informasi bahan ajar, di sini sudah tampil data dummy yang diberikan, ada pengaturan komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, metodologi, dan lain sebagainya. Di sini masuk ke menu stock.html. Di sini muncul mudah seperti ini dari kerangka HTML yang diberikan, kemudian dikasih style di bagian ini. Setelah itu masuk ke menu stock.js. Sebagai logikanya, di sini saya sudah membuat
function atau codingan untuk menampilkan data.js dengan menggunakan for each dengan variabel data bahan ajar. Kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk menambahkan stok yang baru. Kita pakai saja namanya ut.sby01, kemudian kode barangnya kita pakai msim, kemudian 4201, kemudian nama barangnya kita pakai pemrograman berbasis web, kemudian masuk jenis barangnya PMP, edisi 2, jumlah stok kita pakai 100. Kita pilih filenya, kita masukkan yang web, kita simpan, data berhasil disimpan, akan muncul di bagian bawahnya. Kemudian kalau kita klik akan muncul previewnya. Perlu diketahui karena ini bukan tersimpan dalam bentuk database, jika kita reload maka akan hilang karena tidak tersimpan atau tidak tercreate langsung ke data.js ataupun database yang seharusnya. Kalau kita kembali lagi ke menu dashboard, kita bisa klik logo ini dan akan muncul dashboard kembali. Kalau kita logout, akan muncul validasi apakah session login akan diakhiri. Jika ya, maka logout. Jika tidak, akan kembali ke halaman dashboard. Kita coba, kita logout, berhasil, kemudian masuk, masih kosong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktikum pemrograman berbasis web. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.